Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mayla Hoirunisa dari Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Saya di sini sebagai mahasiswa yang sedang PLP di SMA Negeri 1 Kota Tasikmalaya. Domisili saya berasal dari Kampung Langkop Girang, Desa Karangresik, Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya. Sebelum masuk ke materi, kita akan membahas tentang kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, model, dan metode pembelajaran. Kompetensi dasarnya yaitu yang pertama 3.4 menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat. Serta 4.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat. Tujuan dari pembelajaran sistem pertidaksamaan dua variabel ini melalui pembelajaran problem based learning dan mode daring dengan virtual class atau Google Classroom sesuai dengan LMS di sekolah, serta metode demonstrasi, diskusi, dan penugasan. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel, baik itu linear kuadrat maupun kuadrat-kuadrat, dengan mengkaji dan mengolah informasi dari berbagai sumber belajar, juga menggunakan literasi digital kelas maya, literasi baca tulis, literasi numerik sains untuk meningkatkan kemampuan abad 21, yaitu berpikir analisis, kritis, kreatif, kolaboratif, serta komunikatif dalam menyelesaikan masalah secara jujur, serta menanamkan kemandirian dalam belajar sebagai perwujudan rasa syukur terhadap anugerah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki sikap disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab. Langsung aja kita masuk ke materi sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, ada konsep dari sistem pertidaksamaan dua variabel itu, ada yang linear kuadrat, ada yang kuadrat-kuadrat. Kemudian yang kuadrat-kuadrat itu terbagi menjadi dua lagi, parabola-parabola, ada juga yang parabola lingkaran. Pertidaksamaan kuadrat adalah pertidaksamaan yang memuat variabel dengan pangkat tertinggi 2. Bentuk umum dari pertidaksamaan dua variabel atau kuadrat-kuadrat, ax kuadrat ditambah bxy ditambah cy kuadrat ditambah dx ditambah ey ditambah f kurang dari sama dengan 0. Atau px kuadrat ditambah qxy ditambah ry kuadrat ditambah sx ditambah ty ditambah u lebih besar dari sama dengan 0. Dengan a, b, c, d, e, f, dan p, q, r, s, t, u merupakan anggota bilangan real. Dan nilai a tidak sama dengan 0 dan p tidak sama dengan 0. Kemudian, sistem pertidaksamaan dua variabel adalah kumpulan dari beberapa pertidaksamaan dua variabel. Ada yang linear kuadrat serta kuadrat-kuadrat. Solusinya dari irisan pertidaksamaan-pertidaksamaan yang membentuk sistem tersebut. Grafik penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dua variabel adalah himpunan titik-titik yang mewakili semua penyelesaian tersebut. Himpunan titik-titik tersebut disebut juga sebagai daerah himpunan penyelesaian atau disebut juga dengan DHP. Kemudian ada langkah-langkah untuk mencari himpunan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat. Yang pertama itu nyatakan pertidaksamaan kuadrat dalam bentuk umum. Persamaan kuadrat, jadi ruas kanan itu sama dengan 0. Yang kedua, carilah akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Kemudian yang ketiga, buatlah garis bilangan yang memuat akar-akar tersebut.
Yang keempat, lakukan uji titik menentukan benar atau salah pada masing-masing interval. Yang kelima, tentukanlah daerah yang termasuk dalam himpunan penyelesaian. Kemudian yang terakhir, tulis himpunan penyelesaian diperoleh dari interval yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Kemudian kita masuk ke contoh ya. Lukislah daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dua variabel atau kuadrat-kuadrat. Y kurang dari sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4 dan Y lebih besar dari sama dengan X kuadrat ditambah X dikurangi 6. Penyelesaiannya itu yang pertama, Y kurang dari sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4. Kita ubah dulu ke dalam bentuk persamaan menjadi Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4. Dan memotong sumbu X jika Y sama dengan 0. Maka 0 sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4. Atau bisa juga X kuadrat dikurangi 4. Kemudian kita faktorkan menjadi X ditambah 2 dikali dengan X dikurangi 2. Sehingga menghasilkan nilai X-nya itu negatif 2 atau X-nya itu 2. Dan titiknya itu negatif 2,0 dan 2,0. Kemudian, memotong sumbu Y jika nilai X-nya itu 0. Y sama dengan negatif 0 kuadrat ditambah 4. Sehingga menghasilkan nilai Y-nya itu 4. Dan titiknya itu 0,4. Kemudian, yang ketiga itu ada titik balik. Untuk titik balik, rumusnya itu YP sama dengan negatif B kuadrat min 4AC per negatif 4A. Kita masukkan angka-angkanya. YP sama dengan negatif 0 kuadrat dikurangi 4 dikali negatif 1 dikali 4 per 4 dikali negatif 1. Sehingga menghasilkan nilainya itu 4. Kemudian, ambil titik 0,0 untuk menentukan daerah arsirannya. 0 kurang dari sama dengan 0 negatif 0 kuadrat ditambah 4. Maka 0 kurang dari sama dengan 4. Itu merupakan pernyataan yang benar. Yang selanjutnya, Y lebih besar dari sama dengan X kuadrat ditambah X dikurangi 6. Kita ubah ke dalam persamaan. Y sama dengan X kuadrat ditambah X dikurangi 6. Kemudian, jika memotong sumbu X, maka Y sama dengan 0. Kita masukkan ke dalam persamaan yang tadi. 0 sama dengan X kuadrat ditambah X dikurangi 6. Kemudian kita faktorkan X tambah 3 dikali dengan X kurangi 2. Sehingga hasilnya itu X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 2. Dan titik potongnya itu negatif 3,0 dan 2,0. Kemudian, memotong sumbu Y jika X itu sama dengan 0. Maka Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 0 dikurangi 6. Sehingga Y-nya itu sama dengan negatif 6. Titiknya itu 0, negatif 6. Setelah itu kita menentukan titik balik. Titik balik itu YP sama dengan negatif 1 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali negatif 6 per 4 dikali 1. Sehingga menghasilkan YP-nya itu negatif 6. Setelah itu kita ambil titik 0,0 untuk menentukan daerah arsiran. 0 lebih besar dari sama dengan 0 kuadrat ditambah 0 dikurangi 6. Sehingga 0 lebih besar dari sama dengan negatif 6. Itu merupakan pernyataan yang benar. Kemudian, setelah itu kita gambarkan grafiknya. Seperti ini grafiknya ya. Ada yang terbuka ke atas, ada yang terbuka ke bawah, dan ada daerah arsirannya. Ini dihasilkan dari perhitungan yang tadi. Kemudian kita masuk ke contoh 2. Lukislah daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat-kuadrat.
Y kurang dari sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4 dan X kuadrat ditambah Y kuadrat lebih besar dari 9. Kita cari dulu yang pertama, Y kurang dari sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4. Itu caranya sama seperti yang tadi ya, sama seperti nomor 1. Sehingga langsung saja menghasilkan yang pertama itu merubah persamaan, sehingga Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4. Kemudian memotong sumbu X jika Y sama dengan 0. Kemudian memotong sumbu Y jika X sama dengan 0. Dan titik-titiknya itu sama seperti yang tadi ya, negatif 2,0, 2,0, kemudian 0,4 dan YP-nya 4. Dan menentukan daerah arsiannya pun sama ya, 0 kurang dari sama dengan 4. Kemudian yang kedua itu ada X kuadrat ditambah Y kuadrat lebih besar dari 9. Nah, ini itu merupakan bentuk dari sistem pertidaksamaan dua variabel yang bentuknya itu parabola dengan lingkaran. Yang tadi itu parabola dan sekarang ini lingkaran. Persamaan, kita ubah dulu ke dalam persamaan. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Kemudian, kita pusat lingkarannya itu berada di 0,0. Dan jari-jari lingkarannya itu kita bisa mencarinya lewat persamaan tadi. Karena rumusnya itu X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Sehingga jari-jarinya itu R sama dengan akar dari 9 itu sama dengan 3. Setelah itu kita ambil titik 0,0 untuk menentukan daerah arsirannya. 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat lebih besar dari 9. 0 lebih besar dari 9 itu bukan pernyataan yang benar. Kemudian kita masukkan ke dalam gambar grafiknya ya. Tadi ini yang parabola dari persamaan yang tadi. Kemudian ada ini juga persamaan yang lingkaran ya, yang X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Nah, gambarnya seperti ini. Ketika disatukan, kemudian ada daerah arsirannya ini gitu. Nah, jadi kesimpulannya, pertidaksamaan kuadrat adalah pertidaksamaan yang memuat variabel dengan pangkat tertinggi 2. Sistem pertidaksamaan dua variabel adalah kumpulan dari beberapa pertidaksamaan dua variabel, linear kuadrat maupun kuadrat-kuadrat. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian dan membantu dalam belajar kalian. Semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas pembelajarannya juga. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.